Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Jumpa lagi di channel Asarif. Kali ini saya akan membagi informasi tentang UTBK SBMPTN tahun 2022. Oke, sebelum ke penjelasannya, yang belum subscribe channel ini subscribe dulu biar kita jelaskan secara lengkap dan detail, dapat mengembangkan dan saya lebih rajin lagi membagi informasi dan tutorial-tutorial kepada teman-teman semuanya. Oke, langsung saja ke latar belakang. Di sini latar belakang, sejak tahun 2019 SBMPTN menggunakan hasil UTBK. Oke, jadi sejak tahun 2019 itu SBMPTN itu sudah menggunakan hasil UTBK. Jadi UTBK ini merupakan tes masuk ke perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh LTMPT. Di LTMPT ini adalah satu-satunya lembaga penyelenggara tes perguruan tinggi berstandar di Indonesia. Jadi untuk kalian yang ingin masuk melalui jalur SBMPTN ataupun ingin mendaftar melalui SBMPTN, jadi kalian harus mengikuti UTBK yang diselenggarakan oleh LTMPT. Karena LTMPT adalah satu-satunya lembaga yang menjadi tes perguruan tinggi berstandar di Indonesia. Oke, jadi kalian bertanya kak, UTBK tahun ini untuk siapa saja? Jadi UTBK tahun 2022 dapat diikuti oleh siswa lulusan tahun 2020, 2021 dan 2022 dari pendidikan menengah SMA, MA, SMK dan sederajat, serta lulusan paket C tahun 2020, 2021 dan 2022 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2022. Jadi untuk kalian yang masih di bawah 25 tahun yang lulusan tahun 2020-2021 masih boleh mengikuti UTBK. Keikutsertaan dalam UTBK merupakan syarat utama untuk mengikuti SBMPTN. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita ingin mencoba melalui jalur SBMPTN, kita harus mengikuti UTBK karena itu adalah syarat utamanya. Oke, langsung saja ke tujuannya. Jadi untuk apa sebenarnya UTBK? Tujuan UTBK memprediksi calon mahasiswa yang mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi dengan baik dan tepat. Yang kedua, memberi kesempatan bagi calon mahasiswa untuk mengikuti tes secara fleksibel, yaitu memilih lokasi dan waktu tes. Oke, jadi tujuannya ini yang pertama, yang A ini sudah pasti memprediksi calon mahasiswa yang mampu menyelesaikan studi, yaitu yang mampu ya di bidang yang kita ambil. Oke, yang kedua, yang B ini memberi kesempatan ya bagi kita ya, jika kita yang berada di Pulau Sumatera contohnya, yang di lokasi kita yang ada di Pulau Sumatera ya kan, ada di Kota Padang, Kota Medan ya. Dan waktu tesnya itu waktunya itu memang diberikan kesempatan kepada kita untuk memilih waktu tesnya juga. Oke, itu tujuan UTBK. Sekarang kita ke tujuan SBMPTN. Seperti apa sih tujuan SBMPTN? Pasti teman-teman juga bertanya-tanya. Jadi yang A, menyeleksi calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi dengan baik dan tepat waktu berdasarkan hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan berdasarkan oleh PTN, PTKIN dan Politeknik Negeri. Jadi SBMPTN ini yang tujuan yang pertama itu dapat mengetahui kemampuan kita ya, kemampuan kita. Jadi perguruan tinggi, PTN, PTKIN ataupun kampus tujuan kita dapat menilai kita dari kriteria hasil UTBK tersebut. Jadi SBMPTN ini tidak hanya mulu-mulu untuk PTN saja, jadi bisa untuk PTKIN dan Politeknik Negeri. Oke. Yang B, memberi kesempatan bagi calon mahasiswa untuk memilih PTN, PTKIN dan Politeknik Negeri secara lintas wilayah. Oke. Jadi kita diberikan kesempatan untuk memilih ya. Kita sebagai calon mahasiswa diberikan kesempatan untuk memilih perguruan tinggi yang mau kita tuju. Contohnya kita mau ke Universitas Indonesia ya kan. Nah, jadi bagi mungkin kita wilayah Sumatera mau ke ITB, jadi kita diberikan kesempatan ya untuk secara lintas wilayah. Oke, yang C, membantu perguruan tinggi untuk memperoleh calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi berdasarkan nilai akademik
atau prestasi lainnya. Oke, jadi udah jelas-jelas ini akan menjadi pembantu perguruan tinggi karena dilaksanakannya UTBK dan SBMPTN ini adalah sebagai uji kita di perguruan tinggi itu lebih gampang berdasarkan nilai kita dari hasil yang kita laksanakan. Oke, langsung kita ke ketentuan umum. Nah, ini dia. Ketentuan umum banyak yang bertanyakan pastinya. Seperti apa sih materi-materi tesnya, ya kan metode tes. Oke, ini dia ya. Untuk materi tes itu ada TPS, bahasa Inggris, dan TKA. TPS ini adalah tes potensi skolastik. Jadi dia mencangkup penalaran umum, pemahaman bacaan, pengetahuan umum, dan pengetahuan kuantitatif. Oke, ada bahasa Inggris dan tes potensi akademika. Untuk metode tesnya itu ujian tulis berbasis komputer. Jadi dia ujiannya tulis dan berbasis komputer. Jadi diperiksa oleh komputer. Untuk kelompok ujian ada saintek, soshum, dan campuran. Jadi untuk bagi kita yang mungkin mengambil ada di saintek dan soshum, berarti kita mengambil campuran. Kesempatan tes, setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti 1 kali. Oke, ini dia ya. Karena dulu masih sempat ada 2 kali ya kan. Ini kesempatannya cuma 1 kali. Oke. Hasil tes, setiap peserta akan diberikan hasil tes secara individu. Ya, untuk hasil tesnya ya. Jadi hasil tesnya diberikan kepada kita langsung. Nah, ini dia untuk persyaratan. Jadi pasti teman-teman semua banyak bertanya-tanya untuk syarat-syarat melaksanakan UTBK SBMPTN ini. Yang pertama, memiliki akun LTMPT yang sudah permanen. Nah, ya. Seperti yang saya jelaskan kemarin, itulah pentingnya akun LTMPTN ini. LTMPT ini. Jadi itulah di video saya sebelumnya ada menjelaskan tentang pentingnya akun LTMPT. Karena untuk persyaratan pertama di UTBK SBMPTN tahun 2022 ini, nah persyaratan pertamanya memiliki akun ya. Yang kedua, warga negara Indonesia yang memiliki nomor induk kependudukan. Jadi seperti di video saya sebelumnya juga, jadi NIK kita itu sudah harus betul-betul benar ditetapkan, jadi tidak ada salahnya lagi. Oke, karena sering sekali banyak NIK itu yang tidak terdaftar. Jadi di video saya sebelumnya saya jelaskan bahwasanya NIK kita ini sudah harus didaftarkan untuk persyaratan seperti kuliah ya. Yang ketiga, siswa SMA, SMK sederajat dan lulusan tahun 2022 harus memiliki surat keterangan siswa SMA, MA, SMK kelas 12 atau peserta di paket C. Oke, catatan, surat keterangan siswa kelas 12 disertai dengan foto terbaru berwarna, stempel tab sekolah, tanda tangan kepala sekolah. Oke, ini dia. Untuk bagi kita yang lulusan tahun 2022 yang belum ada ijazah, ya kan? Kalau tahun 2020, 2021 pastinya sudah ada ijazah ya. Ini bagi yang calon lulusannya, masih calon lulusan tahun 2022 yang mau lulus, nah kita harus ada keterangan siswa ya sebagai dari kepala sekolah. Biasanya dengan catatan ya kita melampirkan foto terbaru ditempel ya, ada stempel juga, ada tanda tangan kepala sekolah. Oke, untuk persyaratan nomor 4, siswa lulusan SMA, ya, MA, SMK ya, tahun 2021 atau lulusan paket C yang usianya masih usia maksimalnya ya per tahun, usia maksimalnya 25 tahun per 1 Juli 2022 bagi lulusan SMA sederajat dari luar negeri harus memiliki ijazah yang sudah disertakan. Oke, jadi usia kita tidak boleh lebih dari 25 tahun. Yang kelima, tidak lulus jalur SNMPTN tahun 2020, 2021, dan 2022. Nah, ini dia. Disinilah ketatnya, disinilah pentingnya kita memahami bahwasanya kalau kita lulusan SNMPTN, jadi kita tidak boleh lagi SBMPTN. Ya. Oke, jadi kenapa tidak boleh? Biar kita memaksimalkan setiap jalur yang kita pilih. Kan? Jika kita mencoba jalur SNMPTN, lulus ya mungkin tidak cocok menurut kita jurusannya atau apa ya kan, kita tidak bisa lagi mengikuti SBMPTN. Nah,
Ya karena memang setiap orang juga menginginkan ya jurusan itu, tapi kita harus memaksimalkan setiap kita pilih. Oke. Yang keenam, persyaratan tes peserta. Oke, ini peserta yang memilih prodi Saintek akan mengikuti TPS Bahasa Inggris dan TKA Saintek. Oke, TPS tadi sudah saya jelaskan, ini tambahnya ya pemahaman kita, ya dengan umum, ya pemahaman bacaan, ya pengetahuan tentang kuantitatif, dan penlarang tentang umum. Dan TKA, tes potensi akademik Saintek, jadi tentang pemahaman kita juga tentang sains dan teknik, penjurusan yang kita ambil. Oke. Peserta yang memilih prodi Soshum akan mengikuti TPS Bahasa Inggris dan TKA Soshum. Oke, sesuai yang kita ambil. Yang ketiga, peserta yang memilih prodi campuran Saintek dan Soshum akan mengikuti TPS Bahasa Inggris, TKA Saintek dan TKA Soshum. Oke, karena memang ya mungkin kawan-kawan ingin sebenarnya ingin mengambil jurusan yang ada teknik sipil satu lagi ya manajemen, ya kan itu udah pasti campuran. Jadi berarti kalian ngambil ini prodi yang campuran. Nah, di tesnya juga, tes pesertanya campuran. Jadi kalian harus mengikuti, karena penilaian kalian, memang pemahaman kalian tentang teknik sipil itu ada di TKA Saintek, dan pemahaman kalian tentang manajemen itu ada di TKA Soshum. Oke. Yang nomor 7, khusus program studi kedokteran dan kedokteran gigi hanya dapat dipilih oleh siswa yang lulusan SMA, MA, jurusan IPA saja. Oke. Nah, ini dia. Berarti kawan-kawan yang IPS ya kan, yang Inggris ataupun yang jurusan lain, SMK ya. Berarti kalian tidak berkesempatan untuk di jurusan kedokteran gigi, karena memang diprioritaskan untuk lulusan SMA, MA yang lulusan IPA saja. Yang kedelapan, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi. Oke. 9, bagi peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Ini bagi yang bidang seni dan olahraga ya. Bagi kalau teman-teman semua yang mengambil jurusan ini, berarti kalian harus lampirkan. 10, bagi peserta tunanetra wajib mengunggah surat pernyataan tunanetra ya. Oke, berarti harus dipahami juga. Yang ke-11, membayar biaya UTBK melalui Bank Mandiri, BNI, BTN, dan BRI. Oke, jangan lupa dibayar ya untuk kita teman-teman yang mau UTBK. Oke, nanti biar tidak terkendala. Oke, ini materi UTBK ya, lebih lengkapnya. Tes potensi skolastik, TPA. TPS mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. Dalam TPS, yang akan diuji adalah kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Kemampuan kuantitatif dan akan mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar. Oke, nah dengan kemampuan kuantitatif ya. Tes kemampuan bahasa Inggris dan tes kemampuan akademik ya. Tes kemampuan akademik diajarkan itu sekolah dan keperluan untuk seorang dapat berhasil dalam meningkatkan pendidikan tinggi. Oke. Di kelompok ujian UTBK. Kelompok ujian UTBK dibagi menjadi 3 seperti itu. Oke, ini dia. Yang pertama, kelompok ujian sains dan teknologi, Saintek, dengan materi ujian TPS, Bahasa Inggris, dan TKA Saintek. Oke. Jadi TKA Saintek ini mencakup matematika, fisika, kimia, dan biologi. Alokasi 195 menit. Oke, ini dia. Waktu kita itu diberikan 190 menit. Jadi paham juga. Yang kedua, kelompok ujian sosial dan humaniora, Soshum, dengan materi ujian TPS, Bahasa Inggris, dan TKA Soshum. TKA Soshum ini mencakup geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Waktunya juga sama. Untuk yang campuran, nah, materi ujiannya seperti yang ini. Alokasi waktunya 280 menit. Di bawah ada portofolio. Jadi untuk portofolio ini
seperti yang saya jelaskan juga yang sebelumnya. Tentang olahraga bisa kawan-kawan baca sendiri ya. Ini untuk bagi kalian yang mengambil jurusan-jurusan di sini. Inilah jenis portofolionya. Oke, lanjut. Nah, ini tahapan pendaftaran. Oke, untuk tahapan pendaftaran, nah ini dia. Secara umum, tahapan pendaftaran UTBK SBMPTN sudah berikut. Registrasi ya, kita registrasi dulu. Oke, wajib bagi peserta semua calon pendaftar UTBK menggunakan NISN, NPSN, dan tanggal lahir. Kita login ya, memilih menu verifikasi dan validasi data, isi biodata kita, unggah pas foto berwarna yang terbaru, verifikasi biodata. Memilih menu pendaftaran UTBK SBMPTN ya. Kita bayar, mencetak kartu, jangan lupa dicetak kartunya ya, mengikuti tes ya. Pilihan program studi. Oke, ini dia penting juga ya. Setiap siswa diperbolehkan memilih 2 program studi pada 1 PTN atau masing-masing 1 prodi pada 2 PTN. Oke. Jadi kalian dibebaskan kalau kita ingin memilih hanya 1 prodi bisa juga, 2 prodi juga boleh ya. Di 2 PTN juga boleh. Oke. Berapa sih biayanya kita mengikuti UTBK ini? Karena tadi ada syarat-syarat tentang pembayarannya. Oke, ini dia. Untuk biaya UTBK, untuk kita yang mengambil kelompok ujian contohnya Saintek dan Sosum itu 200.000. Bagi kita yang ambil campuran itu 300.000. Biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan itu. Jadi kalau teman-teman sudah melakukan pembayaran, tidak ada alasannya untuk menarik itu ya. Jadi maksimalkan, semoga kawan-kawan semua dapat hasil yang memuaskan. Jangan lupa banyak-banyak belajar ya untuk semoga bisa masuk ke perguruan tinggi yang kalian tuju. Demikian dulu informasi yang dapat saya berikan, semoga dapat membantu. Saya ingatkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share. Oke, sampai jumpa di informasi dan tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.